Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, apa kabar nih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja tentunya. Dan kembali lagi bersama dengan kita berdua, saya Firman Jandiova dan saya Ade Fitri Kirana. Di podcast yang selalu ditunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di Ngobrol Bareng Ade Fitri Kirana. Sharing yuk. Udah lama nggak podcast ya. Kelihatan ya, kelihatan. Ya. Jadi agak-agak lupa gitu. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa dong. Tentunya masih banyak yang nunggu-nunggu dan alhamdulillah terima kasih sahabat podcast dimanapun kalian berada sudah DM ke kita. Karena akhirnya alhamdulillah qadarullah AA yang ditunggu-tunggu sudah bisa hadir. Kali ini episodenya spesial. Spesial mempertemukan banget. dua Murid sahabat. dengan Murid dan guru. Jangan bilang sahabat, Ya, ini nanti kualat. Baik, maaf ya. Murid dengan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, barakallah bisa hadir. Alhamdulillah. Satu kehormatan bisa Banget. Suatu hadir kehormatan juga bisa hadir. Ini ada AA Masya yang Allah. merupakan seorang bikers, terus merupakan seorang pendakwah juga, Luar biasa, Masya dan Allah. merupakan seorang pimpinan majelis Zikro Maut. Ya, Ya. takut nggak sih? Ingat mati artinya. Itu di zikro maut agak-agak gimana gitu bergetar langsung hati. Langsung ya, ada AA Reza. Alhamdulillah. Kalau dilihat-lihat nih ya, AA Reza tuh pasti orang Jawa ya, karena panggilannya Orang Jawa ya? Sunda. Di Jawa Barat maksudnya. biar USA katanya. Sunda semua ya. Asli. Kalau menurut kabar yang terdengar nih ya, orang Cimahi ya. Lahir di Cimahi. Lahir di betul. Cimahi, lo orang Sunda ya? USA katanya. Ya, orang Sunda asli ya. Orang Jadi mungkin Sunda nanti asli. banyak teks Iya. yang kurang mengerti, silakan langsung hubungin aja di bawah ini ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain ya nih ceritanya Sibuk masih sekarang? dakwah, masih karena selesai kecelakaan pandemi juga kan. Jadi dakwahnya melalui Zoom. Online seperti itu, tapi sudah mulai level 1. Alhamdulillah sudah mulai ada kumpulan-kumpulan yang dibolehkan tapi masih dibatasi. Iya. Tetap prokes Seperti kita hari ini ya? Hari ini Iya, kita betul. sudah swab, sudah PCR, sudah segala macam, dan alhamdulillah kita juga ngobrolnya lebih enak karena kita bisa buka masker karena kita sudah di swab terlebih dahulu untuk menjaga-jaga saja. Betul. Pastinya. Kita selalu mematuhi dengan standar protokol kesehatan tentunya. Yang tadi belum disampaikan di depan. Iya. Tapi sudah bisa dilihat dari gambarnya karena memang itu standar kita juga nih Iya, karena kan iya. ruangan kita juga mohon maaf mungkin minimalis ya Iya, ya. iya. Jadi itu untuk kenyamanan kita bersama. Iya, biar lebih akrab. Betul. Tapi kamu nggak grogi deket. Grogi justru ini makanya deg-degan dari tadi agak-agak goyang nih. Takut agak salah-salah atau apa gitu. Tapi tuh orangnya baik banget, humble Kelihatan. banget, masya Allah. Beralik. Seseorang yang masih muda, luar biasa. Kelihatan masih muda banget. Daripada- Pakai AFK ya. 46 tahun tuh muda ya. Oh, 46 Alhamdulillah ya. tahun, masya Allah nggak kelihatan, karena tinggi makasih. besar gitu kan. Juga walaupun boros di tingginya, tapi mukanya tetap semangatnya tetap luar biasa. Karena mukanya menggunakan AFK Beauty Skincare. Ah. Masuk. Wow, keren sekali gitu. Oke, Cuco ya. Cuco ya. Nah, ngomong-ngomong soal bikers nih ya, aku kayaknya kita bertanya yang ringan-ringan dulu aja dia gitu. Sejak kapan sih ya mulai tertarik dengan dunia otomotif, terutama yang si motor gede nih? Iya, Gitu. kalau motor gede sih sebetulnya dari kuliah ya, dari kuliah. Terus akhirnya masuk ke pernikahan, akhirnya saya dakwah, akhirnya saya dititipi sama Allah motor besar, dan akhirnya bisa berdakwah dengan motor besar itu. Masya Allah sampai sekarang tuh Sampai ya. sekarang. Ya. Jadi waktu itu awal saya berdakwah dengan motor besar itu 2006 itu di Metro TV, kemudian 2007 di Global TV, di 2008 di TV One, dan selanjutnya di Jak TV dan Alif TV sampai 2015. Itu udah ratusan episode mungkin Masya saya Allah. masuk di situ. Ya, jadi di situ memang sudah alhamdulillah hobinya naik motor dan bisa untuk berdakwah juga. Jadi enak gitu bawaannya gitu loh. Jadi Enjoy ya, enjoy ya, aja, di-enjoy betul, aja. Jadi Masya nggak ada beban apa gitu. Bukan menunjukkan saya ini seorang biker, ustadz biker, bukan. Memang saya hobinya main motor. Sampai akhirnya kejadian saya kecelakaan dan harusnya saya istirahat sebentar sama Allah, tapi alhamdulillah dikasih
kekuatan lagi sama Allah, saya bisa berdakwah lagi dengan naik motor lagi. Iya, itu loh Fir yang aku mau tanyain, karena sebetulnya karena pandemi juga dan sebelum pandemi memang ada beberapa kesibukan yang kita nggak pernah ketemu dan Iya, mohon maaf betul. lahir batin Iya. ada yang absen dari Karena beliau ini kan artis dan pengusaha Masya dan Allah. apalagi dan Masih politisi. banyak dan lainnya. Karena kesibukannya luar biasa. Masya Ibu Ade Allah. Fitri Kirana ini Masya ya Allah. kan gitu. berkat doa juga. Tapi kan tidak pernah tidak mendoakan. Masya Allah, Nanti barakallah. mudah-mudahan Neng Ade sehat, Amin. selalu Amin, amin. bahagia Amin, dan amin. semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan keberkahan dari Allah Amin ya terus. Allah, amin amin. Buat Firman juga. Amin ya kebahagiaan. Allah. Amin, amin ya Allah. Barakallahu fiik. Boleh dong cerita Ya. sedikit tadi juga menyampaikan dan tadi juga ingin membahas sedikit kejadian kemarin nih yang sempat kecelakaan. Boleh Iya. mungkin share sedikit. Jadi kecelakaan itu kejadian 23 Oktober 2019. Sebelum udah pandemi ya? Sebelum. Oh, sebelum pandemi ya? Jadi udah lockdown Februari, dulu. Oh, iya, iya. Jadi lockdown itu kan Februari. AA 5 bulan sebelumnya udah lockdown, udah di rumah maksudnya. Suruh istirahat duluan ya. Sudah Iya. colong start ya. Jadi saat itu kita mau berangkat ke Lombok, kurang lebih hampir 200 motor dari Jakarta, Bandung sampai ke Lombok ceritanya. Nah di situ alhamdulillah dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ustadznya lah bahasanya gitu ya, untuk memimpin, karena di sana nanti ada santunan, ada sifatnya bakti sosial, ada sifatnya berbagi kebahagiaan, karena intinya di sana. Pada saat kita riding dengan motor besar ini, anak-anak ini selalu ujungnya adalah untuk sosial, Masya untuk Allah. kebaikan. Dari situ saya berangkat dan pada saat istirahat pertama, kemudian saya sampai sebelum ke Purwokerto, di situ crash saya, karena menghindari teman yang sedang jatuh di depan A. Jadi jatuh, A menghindar dan A kepental dan akhirnya patah paha, tulang paha, tulang bahu, sama paha ketusuk bambu. Allah Ya kan? Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi saat itu memang kehabisan darah banyak, tapi sampai di operasi besar A masih sadar dan masih minta doa sama semua. Tapi selesai operasi besar itu karena memang kehilangan darah yang banyak, akhirnya koma. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Dan di situ koma itu saya diperjalankan sama Allah, wallahu alam bisawab. Tapi ini pengalaman hidup yang luar biasa yang tidak bisa A lupakan. Dibawa ke suatu alam yang memang tidak pernah A lihat sebelumnya. Aduh, Mungkin apa tuh A? itu kalau A meyakini dari situ mungkin saya dimasukkan ke alam itu, alam barzakh namanya ya, Masya Allah. alam dinding yang dimana orang-orang menunggu sampai hari kiamat. Merinding. Allah Akbar. Jadi di situ memang kalau kata Rasulullah, alam kubur itu ada, alam barzakh itu ada, memang ada. Dan penghuni-penghuninya tuh ada yang ditidurkan, ada yang kalau di alam kubur mungkin ada yang diazab segala macam, tapi di alam barzakh itu tempat kesucian yang menunggu orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah untuk sampai dibangunkan lagi kelak di padang mahsyar, dan mereka mudah-mudahan mereka semua menjadi ahli surga. Amin, amin. Dan saya dimasukkan ke sana tuh bertemu dengan orang-orang yang memang bercahaya semua. Masya Kayak Ade, Allah, Firman. tabarakallah. Jadi pada saat saya masuk situ, loh, ini kok tempat indah banget gitu kan, bercahaya sepanjang mata memandang tuh seperti bercahaya, menyejukkan, indah gitu loh. Tapi pada saat saya melihat orang-orang begitu banyak itu, saya lihat orang ini bercahaya. Orang datang ke saya lihat bercahaya. Kenapa orang bercahaya semua gitu kan? Kok di tempat indah banget gitu kan? Masya Allah. Cuman saat itu saya merenungi dalam, nggak tahu roh saya yang berbicara atau seperti apa. Saya cuma bilang gini, ya Allah, ini kan tempat bagus banget. Ini tempat baik banget. Emang pantas saya ini masuk di wilayah ini gitu loh. Sedangkan saya ini banyak dosa masih banyak, berbuat baik belum maksimal, ibadah belum sempurna. Kok begitu baiknya Allah memasukkan saya di tempat ini gitu loh. Saya berbicara seolah-olah ruh saya tuh ngobrol aja gitu loh. Terus bilang, ya Allah, kayak nggak pantas nih saya di sini ya Allah. Terus saya merenung itu. Tapi saya terus dimasuk di dalam itu dengan berbagai manusia-manusia, orang-orang yang dengan enak gitu melihatnya gitu. Tapi ya nggak kenal mereka-mereka. Enggak. Oh. Gitu. Udah semua bercahaya, tiap kali tadi bercahaya. Bercahaya gitu. Masya Allah. Itu apa yang nggak tahu deh. Tapi pada saat akhirnya masuk juga di situ, muncul yang namanya guru AA. Api. Yang Papi, yang Papi Bu Nafi Maulana Akbar. Muncul pada saat itu beliau masih hidup. Ya, setahun yang lalu memang beliau sudah meninggal. Ya, tapi pada saat kejadian itu beliau masih hidup.
Tapi pada saat saya melihat guru saya, loh kok ada papi di sini? Papi kan masih hidup. Kenapa dia bareng sama saya gitu loh? Oh, tuh tahu kalau maksudnya tuh udah tidak di dunia, udah masuk di alam itu gitu kan. Loh, kok papi masuk ke di wilayah ini? Emang papi meninggal juga? Gitu dalam hati gitu loh. Maksudnya ruhnya seperti ngobrol kayak gitu. Terus pas lihat Mas papi senyum, saya mau ngejar papi, ceritanya yang adik. Saya mau ngejar papi cuman senyum, cuman dia menoleh ke belakang, kemudian dia balik badan, dia pergi, saya kejar. Pada saat kejar, abang. Belum waktunya ya. Belum waktunya. Mungkin di situ ada doa guru kita, ada doa saudara, keluarga, istri, anak, semua yang masih sayang pingin hidup lagi gitu kan. Karena meyakini doa itu doa mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah, doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman, dan doa itu hebatnya lagi, la yarudul qadha illa doa. Tidak ada bisa yang merubah takdir kecuali doa. Mungkin takdir Allah saat itu saya harus kembali ke Allah, tapi pada saat doa yang begitu yakin dari teman-teman, saudara, keluarga, guru yang mendoakan kita, ada yang didengar sama Allah. Mungkin Allah masih mengizinkan saya untuk dihidupkan. Masya Allah. Nah, mungkin maunya Allah, saya mungkin ingin bisa lebih bermanfaat lagi dalam hidup. Amin. Ya, saya berupaya itu, tapi kan itu kan menjadi suatu tantangan bagi ayah. Kemarin lo dimatiin dalam keadaan bagus lah bahasanya, husnul khotimah kan. Lo mati, besok-besok lo mati husnul khotimah lagi nggak kira-kira nih? Itu tantangan. Jadi warning ya. Jadi warning, jadi peringatan buat sebetulnya diingatkan sama Allah. Dengan dibeginikan, selalu bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, bahasa sekarang terserah Allah aja lah. Mau saya dihidupkan lagi, mau jadi apa, yang penting saya ingin terus belajar berbakti taat kepada Allah. Amin, Masya Allah. Terus tadi kan AA juga pimpinan dari majelis Zikrul Maut. Nah, itu ada related nggak? Apa bikin dulu itu atau mungkin kan dulu bukan itu ya? Iya, dulu Baitul Ikhlas namanya. Baitul Baitul Ikhlas karena tempat orang-orang yang ikhlas, karena susah banget jadi ikhlas. Jadi udahlah, ikhlas itu sirrul asror ya. Rahasia di balik rahasia tidak bisa kita tunjukkan kepada orang. Oh, ini tempat orang-orang ikhlas, nggak bisa kayak gitu. Karena ikhlas itu berat jadinya. Jadi karena hanya Allah yang tahu kapasitas kita ini, kualitas kita ini ikhlas apa tidak. Kita tidak bisa ngeliat firman, oh lu ikhlas kayaknya, yang ada ikhlas kayak nggak bisa kayak gitu. Allah yang mengetahui. Jadi kita nggak bisa. Tapi niatnya saya di situ sama guru saya dibilang Baitul Ikhlas, belajar menjadi orang yang ikhlas. Belajar, bukan kita menunjukkan kita ini orang-orang ikhlas, tapi kan orang melihatnya Baitul Ikhlas, tempat orang-orang, tempat ikhlas, keikhlasan, kemudian dalam Allah. Kayaknya berat banget ya kalau kita keluar dari majelis itu taunya kita ini masih ngarep pamrih, masih ngarep sesuatu dunia, inilah kayak repot ya, udahlah. Dibekukan, PTS-kan, udah keluar muncul namanya Zikrul Maut. Zikrul Maut ini juga sebenarnya udah lama. Pada saat Baitul Ikhlas sudah ada, Zikrul Maut udah lama dari almarhum sahabat saya sendiri, Haji Krisna Utama, bikers juga. Itu gara-gara beliau ngomong gini, mah cocoknya namanya Zikrul Maut, katanya, ingat mati. Saya ingat banget tuh sama sahabat saya waktu itu, karena saya dakwah sama beliau dari tahun 2006 itu. Waktu itu sama Mas Krisna ini, sama almarhum ini. Di situ bilang, mah cocoknya Zikrul Maut, ini tengkorak katanya gitu. Biar ingat mati kan kita bakal jadi tengkorak. Itu terngiang-ngiang terus, akhirnya pakai. Dan sudah jadikan yayasan Zikrul Maut ini 2019. Dalam banget ya. Ini tuh betul-betul senarionya Allah, jalan ceritanya tuh sebenarnya sampai harus mendalami dengan mengalami, mohon maaf, kecelakaan itu tadi. Sampai komanya berapa lama? Cuman 4 jam. Allah, nggak lama. Karena sudah pakai ventilator, sudah tidak ada sebetulnya. Cuman ya. Menurut A itu cuman 4 jam ya. Ya, jadi istri semua yang hadir di situ udah nangis-nangis sana karena memang sudah tidak ada hanya. Tapi itu dibantu sama alat. Pernah nggak sih, ada juga tuh pernah ngalamin kayak gitu, terus keluar gitu, tapi ngelihat dulu dong sekitar kita siapa aja, mereka lagi nangis apa segala macam, atau langsung ke alam. Kalau kejadian itu kemarin langsung dibawa ke sana. Tidak sempat melihat lagi di sekeliling gitu loh. Tapi boleh nggak sih nanya sedikit, kalau misalkan ada yang bilang bahwa pada saat kita meninggal yang kita fokuskan hanya diri kita, betul? Iya, semuanya kembali kepada nafsi-nafsi masing-masing. Karena
Memang kalau urusan maut itu ya walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat akan bertemu dengan ajal tidak bisa dimajukan yang menggunakan sesaat pun. Saat itu kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri ya. Tapi ingat ya Neng Ade firman Allah menyampaikan melalui Rasulullah ya. Idza matal insana in qata amalu ila min salasin. Setiap manusia yang meninggal itu terputus amalnya kecuali yang 3. Yeah. Nah, berarti yang mengikuti dia nih nanti nih, walaupun kita nanti sendiri-sendiri ya. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah kita. Kita misalnya firman sering sedekah tuh, ya kan? Pas meninggal itu nanti mengalir terus tuh. Sampai ke alam barzah tuh, alam kubur tuh, terus mengalir ya. Terus ilmu yantafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Misalnya firman atau enggak Neng Ade menyampaikan sesuatu kepada orang, lu sabar deh, nanti lu dikasih kabar gembira deh sama Allah. Taunya dia sabar, dia menjalankan apa yang Neng Ade sampaikan, firman sampaikan, itu akan mengalir sampai ke alam kubur. Masya Allah. Misalnya, lu sholat deh, lu ntar ditolong sama Allah deh. Taunya dia sholat, itu sholat pahalanya, sholat itu buat kita. Masya Allah. Itu loh, maksudnya, lu sedekah deh. Padahal sedekahnya dia, taunya, pasnya Firman bilang, lu gimana sih, Mat? Kok bisa gini? Enggak, gue kemarin cuma sedekah cuman 100.000 doang, tapi Allahnya kasih luar biasa nih. Dia ngikutin. Tahu-tahu ngikutin gitu. Padahal kita ingin menyampaikan lu sedekah deh. Cuman kan kita nggak mau nunjukin kita ini udah soleh kan, udah tahu gini. Gue coba deh sedekah deh. Gitu. Taunya dia sedekah 1 juta. Taunya dia tambah bagus. Bener loh Mat. Apa yang lu bilang? Gue nggak susah, gue sedekah tuh malah tambah banyak. Itu pada saat Firman meninggal, terus dia terus melakukan sedekah itu terus sampai. Itu kan hebat. Betul. Ya. Sama apa? Awaladin solehin diadullah, anak yang soleh yang mendoakan. Berarti kan kita dalam kesendirian kita, kalau kita punya anak, ada saudara, ada keluarga yang baik sama kita dan mendoakan kita, itu akan mengalir ke alam barzah. Gitu. Jadi kita nggak sendirian sebetulnya. Karena banyak amalan yang kita amalan yang masih ngikut ke alam kubur jika dilakukan di dunia. Mudah-mudahan podcast ini juga menjadikan amalan jariah kita. Amin. Kita menyampaikan bisa bermanfaatkan. Betul. Karena tujuannya juga ingin menginspirasi, berbagi cerita, sharing dengan seluruh pengalaman kita. Apalagi sekarang ada AA. Dunia akhiratnya mudah-mudahan kita juga bisa terlibat. Lagi belajar, lagi sama-sama belajar ya, kita sama-sama sharing gitu. Nah kalau tadi kan udah sedikit agak dalam nih ceritanya. Kan tadi sering touring kesini, terakhir ke Lombok. Paling jauh tuh touring kemana? Cik A pengen tahu. Cik A. Kemana ya? Kemana? Ke Bali. Ya, karena kemarin ke Lombok nggak jadi paling jauh, jadi paling ke Bali. Ke Bali. Berapa jam tuh dari Jakarta? Berapa hari lah kali ya. Berapa jam mungkin naik pesawat. Kan dari, maaf, saya bukan dari Jakarta ya kan, misalnya ke Solo dulu, dari Solo atau ke Jogja dulu, ke Semarang, ya Jogja langsung ke nginep dulu, dari situ langsung ke Surabaya ke Banyuwangi misalnya ya. Terus nyebrang lagi ke Gilimanuk, terus udah sampai ke Bali. Gitu. Paling aja berarti Bali ya. Paling ke Tanbar, terus paling ke kalau Kalimantan, Sulawesi cuman riding di dalam kota aja. Jadi berarti bukan yang langsung ke sana, tiap kota ada berhenti dulu. Mungkin ada agenda-agenda dakwah atau apa gitu ya, sosial tadi ya gitu. Paling panjang sih sebetulnya waktu syuting sama TV One itu kan saya 30 episode tuh ya. Itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu seluruh kota kita ubek-ubek bahasanya dalam waktu 14 hari. 14 hari itu udah nyampe 20.000 kilometer kalau nggak salah. Beneran naik motor? Motor, jadi muter. Jadi syuting kan, kalau syuting kan motornya bawa kan. Jadi muter-muter. Iya kan, gitu. kirain di mobil gitu, terus motornya di bawah. Pakai stand-in. Ya kan kalau ama riding beneran. Kalau lu bener, didorong. Enggak, sorry naik motor. Aku anak A soalnya. Jadi kan kalau take syuting kan jalan, take ulang, balik lagi, itu tuh kan capek banget. Iya. Capek kan, gitu. Apalagi, ngambil yang di pantai, balik deh, terus enakan bener-bener riding aja gitu, nggak usah syuting ya. Jadi bolak-balik gitu, pas jadi kilometer, wah luar biasa nih. Tapi ya kalau kayak gitu sakit-sakit badan nggak sih? Alhamdulillah masih dikasih kekuatan sama Allah. Karena kita awalnya dengan doa ya, minta sama Allah kekuatan. Minta sama Allah diberi tolong biar diselamat dalam dakwahnya gitu loh, senantiasa. Karena doa itu bagi adnya luar biasa. Doa mukhul ibadah. Intinya ibadah. Jadi dikit-dikit doa aja.
Walaupun kita nggak bisa ngomong bahasa Arabnya gitu ya Allah selamatin saya, ya Allah tolong saya, ya Allah berkahi, ya Allah rahmati, ya Allah bimbing kami. Jadi bahasa-bahasa kita aja, bahasa kolbu aja sampaikan. Itu yang akan menyentuh yang namanya rasa sifat kasih sayangnya Allah kepada Allah. Karena Allah punya sifat ya latif yang maha lemah lembut ya. Sampaikan dengan lemah lembut dalam hati, sampaikan kepada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang dalam dada kita, hati kita. Masya Allah. Nah ini kan AA terkenal sebagai pendakwah yang bikers pendakwah gitu. Apakah setiap dakwah AA menggunakan motor atau memang hanya sesekali AA beneran touring nih, beneran touring main gitu, nggak berdakwah gitu? Jadi kalau dakwah dengan motor itu on occasion ya. Jadi pada saat misalnya dengan komunitas bikers, mau tidak mau harus membawa motor A. Tapi kalau dengan komunitas ibu-ibu majelis taklim ya kan, mau nggak mau bawa mobil, takut nanti berisik motornya karena tahu sendiri kan kalau motor Harley itu kayak apa berisiknya, apalagi di tempat-tempat yang masuk gang gitu kan, naik motor bisa bunyi-bunyi semuanya. Jadi dikondisikan ya. Tapi kalau misalnya di jauh di mana, sekalian dakwah, sekalian naik motor. Kadang kita buat having fun aja atau buat refreshing lah, bukan having fun. Buat refreshing aja. Kadang keluar sendirian bawa motor, keliling-keliling gitu kan. Gitu kadang ke Bandung, Jakarta bisa bolak-balik gitu cuman sendirian aja. Allah. Sendirian aja. Cuman Iseng buat tapi buang senang gitu ya. Kan kalau kita ngeliat di situ kan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ya kan? Allah menciptakan langit dan bumi dengan keindahannya. Allah menciptakan perbedaan perbedaan malam ke perpindahan malam ke siang gitu kan, kita bisa menikmati tuh. Ya Allah indah banget ya, Allah ciptain tuh luar biasa. Belum menghirup udaranya, view-nya mahal gitu kan gitu. Di situ karena kalau naik motor sama naik mobil itu banyakan zikirnya naik motor. Kenapa? Kenapa? Kalau misalnya mau kena kejukan kan Astagfirullahaladzim. Kalau mau ngelewatin mobil bismillah ya Allah, bismillah selamat ya Allah. Saya lewat. Jadi ke Allah terus kita. Terus ya, emang naik mobil enggak? Kalau memang kan kebanyakan santai. Apalagi gitu di tol kan, gitu maksudnya kan, lurus. gitu. Kalau motor kan setiap gerakan berasa banget. Tiap ini kan kita berasa gitu loh kan. Tiap ini lagi itu takjub lagi subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Enak gitu loh, zikirnya lebih banyak gitu. Kalau menurut ayah. Tapi emang nggak trauma apa kemarin, mohon maaf, udah kejadian seperti itu? Trauma sih enggak, sebetulnya memang itu kejadian yang Allah mau ya. Ma'asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada musibah yang ditimpakan kepada hamba kecuali atas izin Allah. Betul. Allah berkehendak saya saat itu memang harus crash dan saya terima gitu loh. Dan saya tidak ada, Allah kenapa enggak ada gitu. Saya menyerahkan karena sebelum-sebelumnya saya sering ceramah. Ayo, musibah itu adalah kebaikan Allah. Mayuridillahu bi khairan yusibinhu. Siapa yang dikehendaki baik sama Allah pasti diuji sama Allah. Innallaha idza ahaba abdan ibtalah. Kata Rasulullah loh, sering ceramah kayak gitu. Kalau Allah sayang sama kalian tuh pasti diuji dulu. Mau nggak dapat sayangnya Allah, mau nggak dapat cintanya Allah, siap-siaplah diuji. Kayak saya. Jadi saya langsung flashback pas saat kejadian itu. Ketampar ya sama langsung Iya. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, saya terima karena saya menyampaikan kepada hamba-hambamu yang lain, saya harus menerima ujian apapun. Hatta itu musibah. Benar. Hatta itu sesuatu yang mengerikan kalau bagi orang-orang yang akan kasihan. Tapi awal pas kaki kelepas gitu ke sana, cuma lihat, ya Allah, ini sih patah. Ini sih kira-kira nyambung lagi nggak ya, gitu doang, cuman mikirnya gitu doang. Tapi nggak yakin, pas teman bilang gerakin kakinya, pas gerakin kakinya masih gerak, alhamdulillah, berarti uratnya masih nyatu walaupun patah gitu kan, berarti uratnya masih ada gitu saraf-sarafnya. Ya udah selamat saya. Berarti masih bisa disambung. Allahu Akbar. Mikirnya gitu aja. Udah sama ini sama di sini kan ketusuk sama kacamata kan. Kacamata. Helm masih apa? Pakai helm, helm masih nempel gitu lah, alhamdulillah tuh. Helm masih nempel, saya cuma gini-gini. Bro, muka gue gimana, Bro? Enggak apa-apa, alhamdulillah. Sebentar, Bro, gue mau copot kacamata. Nyancep karena kacanya. Itu bekas itu. Di sini ini ya udah.
Udah udah Aduh. copot. Udah nggak apa-apa, udah naik ambulan. Masya Allah. Aduh, ini agak mulai serem ya ceritanya, bukan serem aku sih, maksudnya jadi- kayak peringatan buat Tapi kita apapun sih. ya, Betul. kasih tahu kita buat wabil khusus buat sendiri ya. Apapun yang ditimpakan sama Allah saat ini, itu yang terbaik buat kita. Iya betul. Percaya Ya. adek. Yakinin deh. Dan kita bisa ketemu di sini, ini kebahagiaan luar Qadarullah, biasa. alhamdulillah. Belum tentu besok kita ketemu lagi sama Firman, Betul. ketemu sama seorang Betul. artis papan Masya Allah, papan penggilesan. papan atas seorang ADVT Kirana Masya Allah, yang begitu sibuk tabarakallah. dengan politisinya Masya sekarang, Allah, ya kan? tabarakallah. Mudah-mudahan berkah terus. Ini kan Amin, mahal. amin, amin. Ini kan caranya Allah ini luar biasa menurut Ama. Jadi hari ini kalau bahasa orang-orang kan indah akan datang pada Pada waktu. waktunya. Kalau menurut apa? Apa? Indah akan datang pada saat ini juga. Nah ya, memang harus Jadi nggak diyakinin tunggu gitu ya. ya. Karena Iya. kita menikmati dan bersyukur Iya, terus. bersyukur aja. Betul. Belum tentu bisa ketemu seorang yang ade, Fitri Masya Kirana, Allah. susah kan? Sulit schedule-nya. Sulit sekali Saya schedule-nya. betul-betul takjub loh AA tuh mau datang ke sini gitu kan. Karena kebetulan kemarin juga kita syuting bareng ya. Iya, Ayah. syuting Alhamdulillah. bareng. Aku lihat tuh ya yang naik motor. Iya, kita cuma foto doang. Tahu saya. Jadi mudah-mudahan silaturahim ini mahal. Amin, Ya, di insya Allah. Firman, silaturahim ini mahal. Karena salah satu masuk ke dalam surga dengan selamat itu dengan silaturahim. Silaturahmi. Silaturahmi. Iya benar. Silul arham, tadkhulul jannah bisalam. Jaga tali silaturahim, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Amin, amin. Bayang kita ngobrol kayak gini, kita bercuap-cuap tapi saling dengan kasih sayang. Masya Allah. Tapi kita suatu saat ini menjadi saksi bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Indah banget. Amin, amin ya Allah. Saling Amin. menyenangkan satu sama lain ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum alaih. Nah, ini kan dikenal sebagai pendakwah nih ya. Sejak kapan sih bukan mulai tertarik ya, mungkin dikenal orang sebagai pendakwah tuh kapan gitu? Atau punya kemauan. Punya tepatnya. keinginan kayak untuk berbagi. Keinginan sih 2000, tahun 2000. Berarti 21 tahun yang lalu. Firman, tapi aku tahu loh, aduh suka berantem. Ya kan, berantem. Nah, mungkin yang sahabat podcast lihat sekarang kan, tuh kayaknya alim gitu pendakwah. Enggak Emang alim, dulu orangnya asik bukan alim. Iya, iya, Kalau maksudnya alim orang udah melihat bawaan gitu kan, auranya, ya betul. kan. Tapi ini orang- gimana Boleh ceritanya? diminum ya? Minum dulu. Jadi malu saya. Gimana tuh ceritanya tuh biar sahabat Seru podcast ya, juga seru. tahu. Jadi itu kan kalau saya kan aslinya memang orang Banten katanya, orang Banten. Ayah saya Banten ya, dari turunan saya Maulana Hasanuddin Banten. Yang sepuh Sultan Banten. Jadi bawaannya katanya kalau orang Banten itu harus jadi Panas. jawara. Jawara. Iya. Ya, dari SMP saya SMA saya ngilmu Banten yang buat jawaranya. Jadi maksudnya yang kebas-kebas. Yang Oh. kebal dibacok, kebal ditembak segala Kalau di macam. sini ada anestesi, jadi kebal. Kalau buat di Itu sini beda. Oh, beda, Itu beda. Masuk lagi tapi ya. Oke. Kalau ditusuk ya pasti mental semua gitu Oh, kan. gitu, Maksudnya ya Allah. orang kalau ini ilmunya ilmu yang mungkin yang salah yang pelajari saat itu karena di situ pasti ada kesombongan, pasti ada merasa diri paling hebat gitu loh. Tidak merasakan itu suatu yang manfaat, malah jadi mudarat bagi ama gitu. Doanya panas gitu. Soalnya panas gitu loh. Orang mau ajak berantem mau 5 orang, mau 10 Nggak ada orang. takut-takutnya. Nggak ada takut-takutnya. Sombong Kita ya sombong, jadinya ya, jadi sombong ya. Jumawah. Jumawa. Jadi merasa wah gue ini nggak. Iya aing gitunya. Iya aing, wah aing gitu kan. Bahasa gitu kan, bahasa Sunda namanya. Gitu. Jadi bahasanya terlalu apa ya? Kesombongan itu di situ merenung jadinya. Ya Allah. Terlalu banyak dosa gitu loh, ilmu yang nggak benar segala macem, tapi akhirnya menikah ketemu guru, akhirnya minta sama guru di yang Papi Ibu Nafi Maulana Akbar diminta dibersihkan ilmu-ilmu yang tidak, yang kotor, yang jelek semuanya, pure ilmu Allah aja kata beliau. Ya udah deketin Allah aja, ibadah aja yang benar, sholat, sedekah, puasa, yang biasa aja, rukun Islam aja biasa. Oh ya udah, tambahin deh sholat malam, tambahin deh sholat duha gitu aja, nggak macam-macam gitu. Sok sing yakin lagi sama Allahnya. Udah dari situ saya menikah, kemudian saya jadi pengusaha, banyak uang lah bahasanya segala macam. Akhirnya di suatu titik saya melihat, saya waktu itu lagi pengen beli kaligrafi buat panjangan rumah. Saya ada kaligrafi kecil gitu. Saya cuma baca, ini bagus kaligrafinya.
hitam backgroundnya ininya gold gitu kan. Saya cuma baca wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri ja'alallahu likulli syai'in qadir. Ini apa nih sih artinya gitu? Saya beli tuh. Saya pajang. Ini surat apa sih nih? Ya, tahunnya surat At-Tolak ayat 2 akhir dan 3 awal. Artinya saya baca, siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, akan dicukupkan keperluannya. Bener nggak sih ini? Ya kan? Ini bener nggak sih ini? Kode Allah itu tuh kode kode. Allah. Bener sih. Iya, perasaan gue banyak duit tapi nggak ada merasa nyaman, nggak merasa ini. Tantangan cuma gini dong. Benar ya, kalau kita sungguh-sungguh sama Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan akan mendapatkan rezeki yang nggak disangka-sangka. Coba gue keluar dari kerjaan, kira-kira Allah kasih nggak? Gitu doang. Allah. Akhirnya saya memutuskan keluar dari pekerjaan. Waktu itu saya masih direktur utama suatu perusahaan, kemudian direktur operasional dari perusahaan yang besarnya. Tanpa dorongan dari Nggak ada siapa-siapa. itu langsung benar-benar gerakan yang Gerakan, gara-garanya inget banget di Buncit saya beli kaligrafi itu. Di Buncit saya beli ini bagus kaligrafi. Selain yang saya beli yang ada Allah, Al-Fatihah sama ayat kursi. Tapi yang paling ngena yang itu. Yang kecil segini. Ini kok nyempil gitu nih. Baca. Saya beli. Tapi saya pelajari. Oh, surat At-Tolak. Oh, katanya ayat 1000 dinar gitu kan, yang bilang orang-orang tuh buat mendapatkan rezeki itu sering baca-bacain. Tapi nggak ngeliat itunya, ngeliat cuma artinya nih, luar biasa nih. Kalau kita mau bersungguh-sungguh sama Allah, bener nggak sih dikasih rezeki yang nggak disangka-sangka? Coba gue nggak kerja, kira-kira Allah ngasih nggak? Itu doang. Akhirnya saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya dan saya mau ibadah. Bahasanya ingin memperbaiki diri, nggak memperbaiki orang. Diri aja emang masih belum benar sampai sekarang juga. Benar. Tapi artinya dari mungkin itu juga cikal bakal dari doa orang tua. Pasti. Ya pasti ya, nggak lepas ya. Ada andil orang tua kita tidak boleh pungkiri. Jadi andil orang tua itu sangat penting. Ya, doa orang tua itu kepada anaknya dengan yakin kepada Allah tuh akan membuat ars bergetar. Ars itu ciptaan Allah yang terbesar. Itu tiang-tiangnya bisa getar ya, padahal yang ngejaganya malaikat hamalat namanya. Pada saat yang berkata, kata Allah gini, diam kau tiang, bagaimana aku bisa diam sebelum kau mengabulkan doa orang tua itu buat anak. Allah. Dan akhirnya Allah bilang, aku kabulkan doa mereka, dan tiang itu langsung berhenti. Inilah doa orang tua. Makanya kita jangan suka macam-macam sama orang tua, jangan menyepelekan orang tua, bahagiakan mereka. Birullah gitu, birrul walidain, bakti kepada orang tua, itu salah satu kecintaan Allah kepada kita. Berarti kalau orang tua terus tiba-tiba nanti mungkin ada kekesalan terus ngomongnya apa sih lo nakal banget gitu ya gitu. Itu menjadi ucapan doa. Karena ridullah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang. Allah. Dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Jadi kalau sampai orang tua berucap seperti itu bukannya marah biasa tapi itu langsung sampai ke Allah. Makanya jangan membuat orang tua kita marah. Ya, ngomong saja jadi dosa kok. Ngomong gitu. Tolong ya ambilin itu mama gitu. Tolongin. Mama nyuruh aku mulu, yang lain kenapa sih? Itu tuh dosa itu teh. Tanpa disadarin ya ternyata tuh ya Allah. Tuh pulang lo, makanya pulang. Pulang dong ya mah. Minimal. Yang penting transferan. minimal kita tahu perhatian ada perhatian sama orang. Orang tua sekarang itu perlunya perhatian. Iya betul. Dikasih mobil, dikasih rumah nggak perlu mereka ini, kasih uang miliaran nggak perlu. Ada perhatian dari kita. Itu kenyamanan yang luar biasa bagi orang tua. Udah lebih daripada cukup ya. Lebih dari cukup. Dengan minimal, kebersamaan juga ya. Minimal kita mama apa kabar, papa apa kabar, sehat, doain ya kita ya, mama. Iya, dengan begitu aja mereka tuh senang sebetulnya. Ya tambahannya transfer nggak apa-apa lah. Ujung-ujungnya transfer dari harus sekarang jadi transfer ya. Siap. Tapi memang pekerja kita kan juga buat orang tua. Betul karena banget. Sudah waktunya kita berbagi dengan beliau-beliau. Iya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Abdullah wala tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan yang lain dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu luar biasa deh. Pokoknya kalau kalian ingin bahagia,
bahagiakan orang tua kalian. Demi Allah, abang-abang. Kalau kalian sekarang susah, berarti something wrong with your relationship with your parents. Ya Allah. Coba deh, kalau kalian lagi susah nih hidup nih, pasti ada sesuatu yang tidak baik sama orang tua kalian. Cobain deh, cek aja. Kalau nggak ada sesuatu, kalian fine aja, hidup kalian akan fine. Aku percaya. Aku juga. Aku juga kalau sama orang tua Betul. tuh percaya banget. Dahsyat, Luar Masya biasa Allah. karena ada Orang tua itu siapa? Wakil Tuhan di muka bumi. Allahu Akbar. I love you Bunda. Love you mama, emak, Iya, abah. mamaku juga. Kan kemarin Hari ada Ibu. Iya. Pas banget nih hari Ibu. Iya. Oke, ternyata luar biasa banget ya. Doa orang tua tuh memang dahsyat banget. Nah, nih ya, sebelum kita meng-closingkan podcast sebenarnya kita nggak mau closing. Karena masih. ngobrolnya asik banget dan Parah. banyak banget nih, jadi motivasi hidup, pandangan lagi tentang ke depan seperti apa ya kan. Amin. Nih sekarang kan di era zaman digital, semua serba digital nih. Gimana sih caranya untuk konsisten dalam berdakwah di Iya. era digitalisasi ini nih? Makanya baru beberapa bulan yang lalu A juga diminta sama beberapa jemaah untuk tetap dakwah eksistensi di digital ini. Ternyata sekarang A juga bikin podcast. Punya podcast juga. Nanti artis Ade Fitri Kirana mau saya podcast Baik. ya. Kita gantian ya. Siap. Namanya podcast Areza Podcast. Kemudian saya juga ada syuting buat Hikmah Areza, Hikmah Perjalanan Areza. Hiper Areza. Di mana itu Teh? YouTube. Di YouTube dulu, ya di YouTube dulu. Hikmah Kemudian Areza. ada di situ ada tausiah, di situ ada murotal, ada bacaan ngajinya Allah di biar bisa dengar semua. Terus lagi buat sama Neng Adi juga nih sebetulnya ya, namanya BJB, berusaha jadi baikers. Kers. Baik. Berusaha jadi Bikers, Iya. bikers. Iya, bikers. Jadi Oh, baik oke. orang berusaha jadi orang-orang baik gitu loh. Amin. Berusaha Amin. ya kita Amin. lagi. Ternyata A juga memang mengikuti ya. Maksudnya di zaman-zaman sekarang mengikuti gitu dari Iya. YouTube, kemudian ada Alhamdulillah. podcast juga, tetap berdakwah di sosial media. Sebenarnya saya tidak ingin menjadi seorang YouTuber, tapi ada keinginan dari jemaah teman-teman biar lebih luas lagi luar ruang lingkup dakwah di masa digitalisasi ini. Ya udah, mau tidak mau saya Bismillah lah. Saya minta sama Allah, ya Allah, kalau Engkau izinkan dimudahkan. Kalau tidak, nggak usah. Saya biasa-biasa aja gitu maksudnya. Allah izinkan, Allah kasih tempat, Allah kasih fasilitas melalui teman-teman sahabat-sahabat saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang harus gitu, Kalau Iya. enggak kan kita kalau nggak bisa pertemuan, ya kan Betul. bisa tuh YouTube-nya diulang lagi. Ada kode-kode buat firman, nanti cari tuh tausiah yang bagus buat firman. Iya, kita kirim. masuk, masuk. Karena kan kita lagi musim pandemi, musim galau. Betul. Musim orang-orang pada guna-gulana, stres sama segala macam. Putus harapan banyak loh, Putus cinta, putus apa gitu ya, jadi galau gitu. Betul. Menghindari galau mah gampang sebetulnya. Gimana? Ya, baik sangka aja sama keadaan. Baik sangka sama keadaan. Itu gimana Maka tuh kan jadi caranya? baik. Anda yang datoni abdi bi, kalau kata Allah gitu dalam hadis qudsi. Ketentuan aku berdasarkan persangkaan hamba. Tuh. Kalau kita berprasangka baik, ini lagi galau nih, lagi pusing nih, Firman nih, teman-teman nih, sahabat-sahabatku nih, pusing. Ngapain bikin pusing sih? Kan Allah mau baik, nanti juga dikasih jalan sama Allah. Pasti hidup saya akan baik, pasti akan bahagia. Itu kan jadi doa. Betul. Omongan persangkaan itu jadi doa. Ngapain sih gue pusing-pusing mikirin dia? Belum tentu dia mikirin gue. Gitu aja. Jadi as simple as that gitu loh. Jangan mikir, ntar dia mikirin aku nggak ya? Capek deh kalau kayak gitu. Bucin. Udah sekarang mah serahin sama Allah. Allah, aku ingin bahagia. Semoga Allah berkehendak untuk membahagiakan aku. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta engkau kepadaku, maka aku akan perkenalkan. Apa sih nggak bayar kita doa teh? Iya. Nggak bayar, minta sama Allah. Benar. The Diberikan law of ketenangan. attraction juga ya. The way you think itu yang bakalan the way become. Jadi positive thinking, positive feeling. Benar. Betul. Emang agak sulit sih, tapi memang harus dipaksakan dan dilatih agar terbiasa ya. Sekarang kan orang banyak di PHK, orang banyak yang kayak ekonominya lagi ngedrop, yang dari kaya langsung jatuh miskin, yang miskin tambah melarat, tambah susah. Jatuhkan semua ekonomi. Padahal Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, Allah Maha Kaya, Allah memiliki Betul. kaya. Ngomongin Allah, ya Allah,
Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afiyata wal ghina, minta kekayaan dikayakan sama Allah. Apa susahnya sih ngomong gitu doang? Atau bahasa nggak bisa bahasa Arabnya? Ya Allah, bengharkeun abdi ya Allah, ame manfaat. Kalau banyak orang abdi sing jantan orang dermawan ya Allah, berbagi. Masih bahasa Indonesia ya. Ya Allah, kayakan hamba, kayakan kami agar bisa kekayaan ini bermanfaat di jalan Allah, bisa berbagi kepada fakir miskin, orang-orang yang susah. Kan itu jadi luar biasa. Betul. Kegalauan itu jangan ikut galau. Inna likulli syai'in soqalat wa inna soqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati yang galau, yang kotor, yang zikrullah. Ingat sama Allah. Ingat ya Allah. Lihat kekuasaannya. Lihat kebesarannya. Maka semuanya pasti ada solusi yang terbaik buat kita. Masya Allah tuh. Don't worry, be happy. Itu tagline aman. Don't worry, be happy. Barokallah. Waduh. Satu lagi ya, apa yang ingin sampaikan kepada para sahabat podcast di luar sana? Mungkin pesan-pesan sedikit dari A. Sahabat-sahabat ngobrol bareng Ade Fitri Kirana dengan Firman. Dan mudah-mudahan di sini sebagai tamu host, bukan host ya, biasa jadi host jadi gini ya. Bintang tamu hari ini. Alhamdulillah jadi bintang tamu. Alhamdulillah. Ya, ingin menyampaikan, yuk kita sama-sama berbuat kebaikan selama masih dihidupkan sama Allah, selama masih disehatkan. Semoga ke depan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin. Dan mudah-mudahan ini juga berlaku bagi A sendiri ya, sebetulnya A mengajak ini bukan untuk semua tapi buat diri A sendiri. Yuk kita sama-sama berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mari kita ngajak kepada kebaikan dan ketakwaan. Jangan pernah mengajak kepada keburukan dan ketidakbaikan. Selalu berbuat baik dan berpositif thinking. Selalu intinya berusaha berbuat baik. Berusaha berbuat baik. Ya. Alhamdulillah. Terima Karena kasih. Allah yuhibbul muhsinin. Karena Allah sayang cinta sama orang yang berbuat baik. Nah, itu dia. Ternyata walaupun surga itu mahal, tapi sebetulnya kalau mau mah bisa ya. Iya dong. Harus Iya, mau ya. Harus berawal dari niat dan keyakinan, karena memang sudah tadi sampaikan bahwa di dalam hadis dan janji Allah sesuai prasangka hambanya satu, dan yang kedua Allah tidak akan memberikan sesuatu permasalahan di luar kemampuan daripada hamba. Masya Allah. Tuh Firman, tetap semangat sahabat-sahabat podcast, tetap semangat. Iya, insya Allah, karena pasti ada sesuatu hikmah yang bukan pasti benar. Pasti ada hikmah di dalam setiap kejadian. Betul gitu. sekali. Terima kasih banyak lah. Aduh, Ini karena sama-sama. waktu yang memang sebenarnya pengen 10 episode lagi nih Mbak. Mudah-mudahan nanti berkenan kembali di next lagi episode, Insyaallah. bisa sharing lagi, bisa di charge lagi iman kita. Amin. Insyaallah. Amin. Ada podcast ya? Boleh disebutin mungkin podcastnya apa? Areza Podcast. Areza Channel. Areza Channel. Ada Instagram juga? Ada Instagram Areza 1205. Areza 1205. Oke, nanti dilihat di bawah ini, ya. boleh di follow dan jangan lupa nonton juga YouTube-nya A, karena kita mau bikin yang itu tadi Iya, berusaha jadi baik. Ada program baru lah ya. Iya. Antara A dan Tete. Amin. Dan jangan lupa teman-teman sahabat podcast selalu dengerin podcast kita di Spotify dan di YouTube channel kita AFK Beauty Skincare, dan Instagramnya di official Ade Fitri Kirana. Iya, Dova Firman _2. Terima kasih banyak Teteh, terima kasih hatur nuhun, Sami-sami. hatur nuhun pisannya. Sami-sami. Semoga hari ini pasti bermanfaat banget buat para Insyaallah, sahabat amin. podcast. Barakallah. Ya, jangan lupa tetap dengerin podcast kita di Ngobrol bareng Ade Fitri Kirana. Sharing yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah Pisan, ya khairan Allah. katsiran. Wah, iya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami Teteh, Barakallah. terima kasih.